Hijrah kepada Allah, Rasul, dan dunia. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang hijrahnya atau niat dan tujuannya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pun kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, maka hijrahnya pun kepada dunia. Dunia adalah tempat berbagai macam kebingungan, kesedihan, kelelahan, dan kerja keras. Dunia mengangkat orang yang bodoh dan merendahkan orang yang berilmu, seperti telah dikemukakan oleh sebagian ulama. Atabtu ala dunya li raf'ati jahilin wa khufida li zi ilmin faqalat khudil azra banul jahli abna'i li hada rafa'tuhum wa halut tuqa abna'u darratil ukhra wa truku auladi yamutuna doi'ah wa urdi'u auladan li darratil ukhra. Aku telah mencela dunia karena orang yang bodoh diangkat, sedangkan orang yang mempunyai ilmu direndahkan. Dunia berkata, ambillah mutiara-mutiara yang ada padaku. Anak-anak yang bodoh adalah anak-anakku, karena itu aku mengangkat mereka. Sedangkan orang-orang ahli takwa adalah anak-anak maduku. Apakah aku harus meninggalkan anak-anakku dalam keadaan mati terlantar, sementara aku menyusui anak-anak maduku? Menurut para ahli ilmu kalam, pada hakikatnya dunia mempunyai dua pengertian, yaitu satu, semua yang ada di muka bumi, yaitu udara dan angkasa. Dua, ciptaan Allah, yaitu benda-benda yang berwujud sebelum sampai ke akhirat. Sabda Nabi SAW, seseorang yang hijrah karena dunia, dia memperoleh dunia seperti anak panah mengenai sasarannya, yaitu berhasil memperoleh perkara yang diinginkannya. Hijrah karena wanita. Wanita secara khusus disebutkan karena merupakan perhiasan dunia, dan fitnah yang ditimbulkan karena wanita itu besar. Dalam sebuah hadis dikatakan, ma taraktu ba'di fitnatun adarru 'ala rijali minan nisa'i. Setelah aku mati, aku tidak meninggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para lelaki daripada wanita-wanita. Dasar hadis ini ialah ada seorang laki-laki yang hijrah ke Madinah dengan niat mengawini Ummu Qais. Lalu orang itu disebut muhajir. Ummu Qais atau orang yang hijrah karena Ummu Qais, secara zahir dia telah keluar untuk berhijrah, sedangkan secara batin dia keluar karena seorang wanita. Ketika dia menyimpan rahasia atau hijrah karena wanita yang menyalahi perkara yang dilakukan secara zahir, yaitu hijrah karena Allah, Rasulnya, maka dia berhak mendapat celaan dan aib. Orang yang melakukan perbuatan ini pun diperlakukan sama. Rasulullah SAW bersabda, maka hijrahnya hanyalah akan mendapat apa yang dia cita-citakan dalam hijrahnya. Pengertian hijrah secara global adalah meninggalkan kekufuran menuju Islam. Seperti disebutkan dalam kitab-kitab fikih, kadang-kadang kata hijrah itu diartikan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah
dalam sebuah hadis disebutkan, al-majahidu man jahada nafsahu wal muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Orang yang berjihad adalah orang yang memerangi nafsunya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Maka seseorang harus meninggalkan tempat tinggalnya bila melihat penduduknya memakan makanan haram, dan bila melihat para ulama serta orang-orang soleh dicaci maki. Adapun seorang muslim yang menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari, hukumnya haram, kecuali jika ada alasan. Boleh juga seorang suami menjauhi tempat tidur istrinya jika istrinya telah jelas durhaka kepada suaminya. Wahai saudaraku, semua yang terkandung dalam hadis ini merupakan kebaikan. Hadis ini juga diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Semoga Allah meridhoi mereka. Dalam 2 kitab mereka yang paling sahih, kedua imam tersebut memiliki kebaikan-kebaikan dan sangat terkenal. Dalam syairnya, Bukhari berkata, igtanim fil faragi fadla ruku'i fa'asa ayakuna mautuka bagtatan kam sahihin ra'aita min ghairi saqamin zahabat nafsuhu sahihatu faltatan. Jadikanlah kesempatan yang baik pada waktu senggangmu dengan keutamaan ruku. Barangkali hatimu menjadi secara tidak terduga. Banyak orang sehat yang mati tanpa sebab penyakit, jiwanya yang sehat lepas meninggalkan jasadnya. Barang siapa yang berakal dan dia mengetahui bahwa sesungguhnya dia akan mati, maka dia akan ridho kepada dunia dengan bekal hidup yang sesuai dengannya, dan dia akan sibuk dengan amal akhirat, karena sesungguhnya akhirat adalah tempat yang kekal, sedangkan dunia hanyalah tempat fana. Ali ibnu Abu Thalib karamallahu wajhah berkata, irtahalati dunya mudbiratan wal akhiratu muqbilatan fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'i dunya fa innal yawma amalu wala hisabu wa ghada hisabun wala amalun. Dunia akan segera berakhir dan akhirat akan segera menyongsong, dan masing-masing mempunyai penghuni. Maka jadilah kamu sebagai anak-anak akhirat, dan janganlah kamu menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari sekarang untuk beramal dan tidak ada hisaban atau hitungan, sedangkan hari esok ada hisaban dan tidak ada amal. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana jalisan fil masjidi idkhala alaihi rajulun abyadul launi wa hasanu sya'ri alaihi siyabun bidun fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faradda alaihi salam summa sa'alahu ani dunya faqala dunya kahul min naimi wahluha mujazuna wa mu'aqabuna faqala famal akhiratu faqara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ayah farikun fil jasadi wa farikun fis sa'ir faqala ya Rasulullah mal jannatu faqala angkat ruka dunya li talibi na'imiha abada qala fama khairu hadhihi al ummah qala allazi ya'malu bi ta'atillah qala fa kaifa yakunu fiha rajulu qala musmiron
fatolibil qafilati qala fakamal faraghiha qala kal mutakhalifi anil qafilati qala fakam baina dunya wal akhirah qala gamadatu ain qala fadahabar rajulu falam yarahu ahadun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada Jibrilun atakum yudhidukum fid dunya. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW duduk di masjid. Tiba-tiba datang kepadanya seorang yang putih rupanya, hitam rambutnya, dan berpakaian serba putih. Lalu orang tersebut mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Beliau pun menjawabnya. Kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW tentang dunia, dan beliau SAW bersabda, dunia seperti impian orang yang sedang tidur, dan penghuninya akan dibalas dan disiksa. Dia pun bertanya, apakah akhirat itu? Lalu beliau SAW membaca ayat, segolongan di surga dan segolongan di neraka. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 7. Dia bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah surga itu? Beliau pun bersabda, kamu harus meninggalkan dunia untuk mencari kenikmatan selamanya. Kemudian dia bertanya, siapakah orang yang paling baik dari umat ini? Dan Nabi SAW bersabda, orang yang taat kepada Allah. Lalu bagaimana sikap seseorang di dunia ini? Tanyanya. Nabi SAW menjawab, mempercepat semua urusan seperti orang yang mencari kelompoknya. Lalu dia bertanya, berapa lamakah tinggal dunia? Beliau menjawab, seperti orang yang tinggal dari kelompoknya. Akhirnya dia bertanya, berapa lamakah antar dunia dan akhirat? Nabi SAW bersabda, sekejap mata. Orang yang meriwayatkan hadis mengatakan bahwa orang itu lalu pergi dan tidak ada seorang pun yang melihatnya. Rasulullah SAW bersabda, dia itu adalah Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajarkan zuhud, menghindarkan kesenangan di dunia. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, pada hari kiamat dunia akan didatangkan dengan rupa seorang nenek-nenek yang beruban. Matanya berwarna biru dan taringnya tampak keluar. Semua orang yang melihat kepadanya pasti tidak akan menyukainya. Lalu mereka ditanya, apakah kamu mengenalinya? Mereka mengatakan, kami berlindung kepada Allah darinya. Dikatakan kepada mereka, inilah dunia tempat kamu saling berbangga diri dan saling berperang karenanya. Dalam kitab Al-Manhiyah dikatakan, janganlah kamu mencintai dunia, karena dunia bukan tempat orang-orang mukmin. Janganlah kamu bersahabat dengan setan, karena dia bukan teman orang-orang mukmin. Dan janganlah kamu menyakiti seseorang, karena hal itu bukan pekerjaan orang-orang mukmin. Wahai orang-orang yang mendapatkan kebingungan atau hisaban dan jembatan, wahai orang-orangku, wahai orang-orang yang kurang memenuhi, wahai orang-orang banyak melanggar dan bersenang-senang, wahai orang-orang bermalas-malas taat kepada Allah dan bersemangat dalam mengejar kenikmatan hawa nafsunya, wahai orang-orang yang menampakkan diri kepada Allah dengan maksiat dan telah berlebih-lebihan dalam berbuat maksiat, wahai orang-orang yang lemah membawa pahala-pahalanya tetapi kuat memikul cambuk-cambuk, angkatlah kedua tanganmu bersamaku dan ucapkanlah,
Wahai Tuhanku, dengan kebenaran dan kemuliaan Engkau, kuatkanlah aku agar taat kepadamu. Berilah aku pertolongan untuk perkara yang Engkau cintai, dan ridhoilah dalam semua waktu. Ampunilah aku dengan kedermawananmu, wahai Zat yang Maha Dermawan. Ampunilah segala kesalahanku. Bangunkanlah aku dari kealpaanku dengan keagungan nabimu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bangkitkanlah aku dari perkara yang tertinggal, dan ingatkanlah aku kepada perkara yang luput. Selamatkanlah aku di dunia dan di akhirat dari segala mara bahaya. Amin. Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.